Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pertama-tama dan yang paling pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita iman, Islam, dan juga kesehatan. Salawat serta salam tak kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Amin. Amin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang akidah yang telah dipelajari dari Ustadz kita, Ustadz Fikri. Yang pertama, hal yang wajib diketahui oleh umat muslim ini ada 3, yaitu pertama, ma'rifatullah, mengetahui tentang Allah, ma'rifatun nabiyyin, mengetahui tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga, ma'rifatuddin, mengetahui tentang agama. Mana yang pertama yaitu ma'rifatullah, mengetahui tentang Allah. Jadi contohnya mengetahui tentang Asmaul Husna, terus dan lain sebagainya. Kemudian ma'rifatun nabiyyin, mengetahui tentang sirah nabawiyah, contohnya membaca buku-buku sejarah gitu, buku sirah nabawiyah, atau mendengar dari kajian-kajian dari ustadz kita, seperti contohnya Ustadz Walid Salama, Ustadz Somad, dan Ustadz lain sebagainya. Kemudian ma'rifatuddin, mengetahui tentang agama. Jadi misalnya seperti dipelajari tentang fikih, belajar tentang akidah, akhlak, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut karena saya catatannya agak berantakan, jadi mungkin agak loncat-loncat. Oke, selanjutnya 3 macam kelompok ketika ditanya di alam kubur. Yang pertama, mukmin, menjawab dengan benar dan tegas ya ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuka, Allah, man nabiyuka, seterusnya. Kemudian yang kedua, munafik, menjawab dengan benar tapi tidak tegas atau ragu-ragu karena tidak beriman kepada Allah dan akhirnya tetap mendapat hukuman dari para malaikat dan akhirnya masuk neraka karena munafik. Dan yang ketiga, kafir, tidak bisa menjawab dengan benar karena tidak beriman kepada Allah SWT. Dia tidak kepada Allah, jadi tidak bisa menjawab apapun yang ditanyakan oleh malaikat dan akhirnya dihukum masuk neraka. Dan selanjutnya, macam-macam takut mahmud, terpuji, takutnya tabiat manusia. Dari contohnya seperti misalkan takut pada hantu, takut pada Allah, itu intinya takut pada Allah. Kalau tabiat manusia seperti takut pada hantu, takut kegelapan, takut sendiri, dan lain sebagainya. Itu takut yang tabiat manusia. Mungkin macam-macam takut itu masih banyak, cuman yang saya catat hanya dua macam. Lanjut, macam-macam ibadah. Yang pertama, robbah, menginginkan cinta kepada Allah SWT disertai dengan cinta kepada Allah SWT. Yang kedua,
rahbah melakukan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan Allah menyuruh ini maka dituruti, Allah melarang ini maka dituruti pula. Sami'na wa ata'na. Kemudian yang ketiga, khusyuk, rendahkan diri kepada Allah. Yang keempat, al-khasya, perginya hati ini kepada Allah SWT dalam keadaan panik dan risau. Jadi rasa takut kepada Allah SWT ketika beribadah. Dan lanjut, orang-orang yang dibanggakan oleh Allah, ini salantik oleh Allah SWT di depan para malaikat. Pertama, orang yang bangun di malam hari meninggalkan kenikmatan kasur yang empuk, meninggalkan istri dan anaknya untuk sholat malam. Bangun jam 3 udah lagi ngantuk-ngantuk, tapi bangun untuk sholat malam dan juga berdoa kepada Allah. Dan Allah pun ya harusnya memanggil para malaikatnya dan berkata, kurang lebih seperti yang lihatlah itu umatku yang meninggalkan segala kenikmatan yang kuberikan, meninggalkan kenikmatan kasur yang empuk, istri dan anaknya dan lain sebagainya. Yang kedua, orang yang ikut peperangan kemudian pasukan orang tersebut kalah, dan ketika orang lain kabur atau pasukan yang kalah itu pernah kabur semuanya, sedangkan orang tersebut tidak ikut kabur atau pergi dari medan peperangan karena perang. Setelah itu berubah jadi sarantik nih. Orang tersebut tahu bahwasanya dalam Islam tidak boleh mundur atau kabur dari medan peperangan. Oleh karena itulah orang tersebut terus maju hingga titik darah penghabisan. Contohnya seperti dalam perang Hunain, yang mana ketika itu kan ketika 12.000 orang yang ketika perang Hunain ini belum lama dari penaklukan Mekah, yang mana berarti dari pasukan ini ada beberapa orang yang baru masuk Islam. Kalau gak salah itu ketika penaklukan Mekah ada 10.000 kurang lebih 10.000 pasukan atau 8.000 10.000 pasukan menaklukkan Mekah, dan kemudian Mekah pun jadi masuk Islam. Banyak kejadian-kejadian di situ, kemudian terjadilah perang Hunain. Dan ketika perang Hunain tersebut berangkat pasukan muslim berangkat, dari sebagian pasukan muslim ada yang membanggakan diri. Membanggakan diri bahwasanya mereka ini jumlahnya 12.000, sedangkan dulu kan perang pertama, perang Badar 300 lawan 1.000 menang. Terus perang Ahzab 3.000 lawan 10.000 menang. Perang Khandaq dan perang lain sebagainya, Khandaq Ahzab juga, dan perang lain sebagainya. Kemudian mereka pun membanggakan diri, dan akhirnya ketika berada di lembah Hunain, mereka pun terkena jebakan dari pasukan pokoknya dari kota yang ingin diperangi itu. Jebakan itu kan ketika di turunannya kan kirinya disembunyikan pasukan, ketika pasukan Rasulullah turun maka diserbu. Dari situ kemudian pasukan tersebut pun lari, sedangkan Rasulullah tidak lari dengan Abbas dan juga 7 orang Ansor 7 orang Ansor, yang mana semua orang ini kabur. Yang mana semua orang pada kabur, sedangkan 7 orang ini tidak kabur, termasuk Umar kabur karena bukan keinginannya, tapi karena ikutan lah, intinya ikutan kabur itu, bukan karena keinginannya sendiri.
Nah, 7 orang ini pun ketika orang lain pada kabur, 7 orang ini mendengar seruan dari Abbas, yang mana suara Abbas ini eh, ter apa diceritakan bahwasanya suara Abbas ini sangatlah keras karena salah satu ceritanya itu Abbas suaranya keras itu dari misalkan dia terik dari rumah menandakan pengembalanya untuk pulang yang jaraknya kurang lebih beberapa kilometer dari rumahnya, sedangkan suaranya terdengar. Nah, ketika di peperangan tersebut Abbas diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meneriakkan kaum muslimin untuk kembali. Dan sedangkan yang mendengar seruan tersebut hanyalah 7 orang. Bahkan diantaranya ada yang ketika mengendarai kudanya tidak bisa dikendalikan, maka kudanya entah dilepas atau dibunuh gitu. Dilepas sudah salah. Dilepas dibiarkan lari. Sedangkan orang penunggang kuda itu langsung loncat dan mendekati Rasulullah. Dan akhirnya 7 orang ini pun meninggal syahid. Dan itu contoh dari orang kedua yang dibanggakan oleh Allah SWT. Oke, lanjut. Macam-macam permintaan kepada Allah SWT. Yang pertama, isti'anah. Isti'anah adalah minta pertolongan kepada Allah SWT. Isti'anah ini dibagi menjadi dua, yaitu isti'anah dunia dan isti'anah dunia. Isti'anah dunia adalah meminta pertolongan kepada Allah SWT untuk urusan dunia. Jadi misalkan ingin urusannya berjalan sukses, ingin ingin lulus dengan nilai bagus, ingin dapat prestasi, ingin dan lain sebagainya lah. Kemudian isti'anah yang kedua yaitu isti'anah diniyah, minta pertolongan kepada Allah SWT untuk permasalahan agama, ibadah dan sebagainya. Contohnya kalau ibadah itu misalkan di Palestina, misalkan susah untuk beribadah karena diganggu, jadi minta kepada Allah untuk minta perlindungan agar dapat beribadah dengan tenang dan sebagainya. Dan lanjut minta kepada Allah yang kedua yaitu isti'azah. Isti'azah adalah minta perlindungan kepada Allah SWT ketika ada sesuatu yang menakutkan. Seperti contohnya seperti contohnya tadi lah, itu seperti takut tabiatnya manusia, Robi. Jadi takutnya tabiat manusia. Jadi misalkan takut pada jalan yang sepi, hantu dan sebagainya, takutkan. Jadi minta pertolongan kepada Allah, perlindungan dan selamat. Kemudian yang ketiga minta kepada Allah yaitu istighosah. Istighosah adalah minta perlindungan kepada Allah SWT dari sebuah musibah yang besar ketika musibah tersebut terjadi. Nah, jadi contohnya misalkan gempa di Cianjur kemarin itu, minta kepada Allah supaya dilindungi dari gempa ini. Misalkan biar tidak ataukah ketika yang di sana tidak meninggal, tidak kehilangan dan lain sebagainya. Jadi hanya bangunannya saja yang hancur, tapi orang-orangnya pada selamat. Dan minta perlindungan kepada Allah dari bencana tersebut agar diselamatkan oleh Allah. Nah, dari isti'anah, isti'adzah dan istighosah ini boleh meminta kepada manusia jika ada 3 syarat di bawah ini. Yang pertama, yang dimintai pertolongan harus hidup, harus hadir, dan juga harus masih di dalam permasalahan yang makhluk mampu. Jadi ketika misalkan ada musibah, misalkan salah satu dari ketiga ini tidak ada, misalkan makhluknya, misalkan kecelakaan, minta pertolongan kepada yang tidak hadir, sedangkan yang hadir
kepada yang hadir dan jika yang makhluk mampu, dan juga harus hidup yang pasti. Jika tidak hidup berarti itu termasuk syirik. Oke, lanjut. Nazar. An-nazru atau nazar dibagi menjadi dua, yaitu mewajibkan dirinya untuk menggapai pahala dari Allah SWT dan juga nazar untuk mewajibkan seorang hamba untuk dirinya sendiri kepada Allah SWT, yaitu sebuah ibadah sunnah yang tertentu dan tanpa ta'liq atau berkata jika saya sehat maka akan saya lakukan. Jika orang yang bernazar menggunakan ta'liq maka tidak ada kebaikan bagi orang tersebut. Ada ta'liq itu misalkan setelah misalkan contohnya jika lulus di sekolah ini maka saya akan melakukan ini dan itu. Tapi dia berkata juga jika saya sehat maka akan saya lakukan. Sedangkan jika tidak sehat itu dia tidak akan lakukan, maka ini tidak boleh. Oke, lanjut. Macam-macam nazar. Yang pertama nazar ta'liq, nazar untuk diri sendiri, nazar ghairu ta'liq, nazar tanpa bimbingan, nazar untuk melakukan maksiat, dan nazar kesyirikan ibadah kepada selain Allah SWT. Jadi yang pertama dan kedua itu boleh, cuma nazar yang ketiga tidak boleh, yaitu nazar untuk melakukan maksiat. Jadi misalkan jika dapat masuk sekolah ini saya akan melakukan maksiat ini, maksud itu tidak boleh. Dan yang kedua nazar kesyirikan atau beribadah kepada selain Allah. Lanjut yang ketiga, kafarat atau hukuman bagi orang yang melanggar nazar, yaitu membebaskan budak. Yang ada yang memberi makan, ketika memberi baju yang biasa dipakai dan pakai berpuasa selama 6 bulan. Yang pertama membebaskan budak. Budak ini sebenarnya itu pada zaman Umar bin Khattab itu sudah mulai dibebaskan, cuman karena masih dibebaskan akhirnya jadi dihapus. Kemudian pada zaman Umar bin Abdul Aziz pun juga pernah hampir menghapus budak, cuman tidak jadi. Nah, sekarang pada zaman ini sudah tidak ada budak lagi, tapi ada satu negara kalau tidak salah masih ada peraturan tentang budak. Negaranya yang terkenal saya juga lupa lagi nama negaranya apa. Dulu sempat dengar bahwa negara itu masih ada peraturan tentang budak. Kemudian memberi makan, karena kan sudah tidak bisa membebaskan budak, sedangkan zaman sekarang sudah tidak ada budak lagi di negara-negara ini. Hanya negara itu saja, yang satu negara itu saja yang tidak terkenal dan tidak terlalu diketahui oleh banyak orang. Akhirnya hukuman ini sudah tidak ada lagi. Kemudian memberi makan anak yatim jika tidak mampu, memberi baju yang biasa dipakai. Jadi misalkan memberi baju kepada anak kecil yang yatim. Jadi yang biasa dia pakai, tidak boleh yang yang terlalu mewah atau gimana itu. Jadi harus yang biasa dia pakai. Dan hukuman yang terakhir yaitu berpuasa selama 60 hari berturut-turut. Jadi misalkan ingin bernazar sesuatu tapi tidak jadi, nazar melanggar hukuman, tidak melakukan nazarnya, akhirnya harus melakukan hukuman ini. Jika tidak membebaskan budak, memberi makan. Jika tidak bisa memberi makan, memberi baju yang biasa dipakai. Jika tidak bisa
berpuasa selama 60 hari berturut-turut. Nah, ini harus dilakukan bagi orang-orang yang melanggar nazar. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan datangnya dari saya sendiri dan kelebihan itu datangnya dari Allah SWT. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.